Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, kita mau mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Karena hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan satu-satunya dalam hidup kita. Kita sama-sama mau pujikan lagu ini, mari kita mau beri pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya
Kami tahu pengharapan kami saat ini hanya di dalam Engkau Tuhan, dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini kami berdiri di hadapan Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami membawa segenap roh, jiwa dan tubuh kami kepadamu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyukakan Engkau Tuhan dengan puji-pujian kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang bersemayam atas pujian umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami siap diberkati oleh Engkau. Dan kami siap beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau terus membangun iman kita. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Dia yang membela kita dalam pencobaan. Dia yang membebaskan kita dengan kuasanya. Dia yang menegakkan kita. Dia adalah pengharapan kita. Kita pujikan ini dengan sukacita dengan penuh ucapan syukur. Yesus, harapan jiwaku. Amin. Sama-sama katakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya harapan.
Puji Tuhan, mari kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Haleluya. Berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Selamanya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu perlindungan kita hanya di dalam firman Tuhan. Kita mau terima ini dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, aku akan tetap berdiri dan menontonnya. Mari kita mau imani pujian ini, firman ini. Saudara, itu akan menguatkan kita, yang akan membawa kita terus tetap mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Amin Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin Tuhan.
sungguh-sungguh. Kami tidak mau berjalan ketika Engkau tidak beserta dengan kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, pimpin kami, tuntun langkah kami. Sehingga ketika 1000 rebah di sebelah kiri kami dan 10.000 rebah di sebelah kanan kami akan tetap tegak berdiri sebab Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kuatkan kami melalui firman-Mu. Kami rindu kami diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Mari isilah bejana hidup kami, penuhilah dengan kebenaran firman-Mu. Pakailah dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Urapilah dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat jumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap senang bahwa walaupun kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini secara online, tetapi masih ada kesempatan untuk tetap kita bisa membaca firman Tuhan. Itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa karena saudara-saudara ada masanya kita tidak bisa lagi membaca firman Tuhan. Sekarang ini kita bersyukur pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya akan membawa saudara-saudara firman Tuhan dengan sebuah judul Hidup Memberi Buah. Haleluya. Selamat kita bersama-sama pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Selamat kita bersama-sama bertemu walaupun hanya melewati online ini. Saudara, betapa Tuhan itu sampai saat ini ingin supaya saudara dan saya mengeluarkan buah, memberi buah, menghasilkan buah, ya. Secara rohani kita akan bersama-sama memikirkan ini pada pagi hari ini. Yang terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23. Demikianlah bunyinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi bagaimana yang harus kupikir? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari kedua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Haleluya. Saudara, hidup itu, kata Filipi dikatakan, adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Banyak orang takut untuk mati karena tidak ada pengharapan. Mengapa? Bagi orang percaya, mati itu adalah sebuah keuntungan. Karena kalau kita mati, saudara, kalau kita mati, kita akan diam bersama-sama dengan Yesus, dan itu jauh lebih baik. Wahyu katakan kita akan beristirahat dari kelelahan kita selama di dunia ini. Semua perbuatan menyertai kita. Jadi saudara-saudara, inilah satu pandangan ke depan. Tidak perlu kita takut mati, karena sewaktu-waktu kalau Tuhan menjemput kita, kita sudah siap, karena kita tahu kemana kita akan pergi. Saat Paulus menulis surat Filipi ini, saudara, ia mengatakan dalam ayat yang ke-24, tetapi lebih perlu diam di dunia ini karena kamu. Nah ini saudara, Paulus itu merasakan bahwa kalau saya diizinkan Tuhan masih hidup, berarti saya ini diperlukan untuk diam bersama-sama dengan kamu. Walaupun pada saat itu Paulus, saudara, menulis surat di dalam penjara karena nama Tuhan. Memang Paulus masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini. Persoalan mati atau hidup ini, semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita masih ada, masih hidup, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kalau saudara masih ada dan masih hidup, kita bersama-sama harus tahu apa yang harus kita lakukan. Coba kita lihat di dalam ayat 22. Ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja mengeluarkan buah atau bekerja memberi buah. Jadi bukan kalau Paulus masih hidup di dunia pada waktu itu, dia hanya tinggal duduk diam dan mengatakan kepada Timotius lah, Epafroditus lah, kepada para pekerja-pekerja. Tidak, saudara. Paulus bekerja dengan giat, dengan luar biasa apa yang dia bisa lakukan untuk memberi buah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kalau harus mengeluarkan buah, pasti saudara, kita harus tahu, pasti harus ada yang menabur, ya. Tidak mungkin buah itu ujuk-ujuk berdiri ya keluar buah, tapi harus ada yang menabur. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang kelima, saudara, di situ dikatakan 1 Korintus 3 ayat yang kelima, jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya.
aku yang menanam. Paulus katakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa untuk bisa mengeluarkan buah harus ada yang menanam. Dan kita membaca dalam 1 Korintus ini, ya saudara, katanya Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Puji Tuhan, saudara, berarti ada yang menabur. Sekarang kita akan melihat, saudara, bagaimana untuk kita bisa memberi buah itu. Kalau harus ada yang menanam, harus ada yang menabur, kalau harus ada yang menyiram. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, yang menabur itu bagaimana. Yang jelas kita pasti akan meminta pertolongan ayat yang terdapat di dalam Injil Matius. Dalam Matius pasal yang ke-13, saudara, kalau saudara membaca di situ ayat 3b sampai ayat yang ke-9, di situ dikatakan seperti ini, saudara. Pada waktu menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, ya. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Jadi, saudara, saya mengambil ini yang menabur. Jadi ada seorang, kalau saudara baca di dalam Matius pasal 13, ya saudara, kita membaca bagian ayat yang ke-3b. Tapi sebelumnya di situ dikatakan ayat yang ketiga, ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar menabur. Jadi adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur, sebagian itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Lalu dalam ayat yang ke-5 dikatakan, sebagian juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Ya saudara, jadi ada batu-batu tapi di situ tanahnya hanya sedikit, ya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak ada akar. Ya saudara, sebagian juga jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpit sampai mati. Ya, jadi tidak bisa mengeluarkan buah, saudara. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-8, sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dikatakan ayat yang ke-9, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mengucap syukur pagi hari ini. Saya percaya saudara yang duduk mendengarkan firman Tuhan, semua mempunyai telinga yang oke, yang sehat, ya. Jadi siapa yang bertelinga, kata firman Tuhan, hendaklah ia mendengar. Karena itu saudara, mari kita akan melihat atau mendengarkan arti perumpamaan ini, ya, arti penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, maka datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi saudara, penabur yang menabur itu, saudara, dia melemparkan benih itu, ada bagian benih yang jatuh bukan di tanah yang baik,
tetapi di tanah atau di pinggir jalan yang keras. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Yang jatuh di pinggir jalan itu dikatakan mereka itu tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Dan datanglah si jahat. Artinya setan merampas yang ditabur di pinggir jalan itu, saudara, karena rupanya saudara itu adalah benih itu adalah sesuatu makanan untuk setan supaya benih itu tidak jadi di hati orang itu. Ya, saudara. Dan berikutnya yang ayat 20, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sangat berbahaya saudara kalau kemurtatan itu terjadi pada orang yang sudah menerima saudara-saudara firman, lalu dia terima dengan gembira. Tetapi sayangnya masih ada batu-batu. Kalau tanah yang masih berbatu itu sulit saudara untuk benih itu bisa tumbuh dan mengeluarkan buah. Karena itu saudara dikatakan datanglah penindas dan penganiaya. Nah, ini yang membuat dia kemudian murtad, tidak punya akar yang kuat, tidak punya dasar yang kuat. Saudara, ini satu kesulitan besar bagi anak Tuhan yang seperti ini. Yang berikutnya bagian yang ketiga, yang ditabur di semak duri, dia adalah orang yang terima firman tapi selalu khawatir. Khawatir akan apa saudara? Khawatir akan ada selama dia ada di dunia, dan tipu daya serta kekayaan menghimpit dia firman itu sehingga tidak bisa berbuah. Dan yang keempat saudara, yang ditabur di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar firman itu dan sekali lagi dan mengerti, karena ia itu akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Puji Tuhan. Saudara, sekarang kita akan melihat saudara sedikit. Yang pertama itu tadi katanya tidak mengerti. Lalu si jahat datang. Karena benih itu tertaburnya di pinggir jalan di tanah yang keras. Mana bisa benih itu tumbuh? Wah, kesempatan untuk iblis merampas itu dari anak Tuhan itu. Kemudian lupa semua. Dan dia juga tidak mengerti. Opo karpe sabdane Gustiku. Nah saudara, ini kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-1 dan ke-2, di situ kita dapatkan bahwa Paulus sangat kesulitan untuk menerapkan kepada orang-orang Korintus itu karena mereka tidak dewasa. Pikirannya masih pikiran duniawi. Ya. Saudara, antara rohani dan dunia itu bagi dia itu tidak bisa membedakan, ya. Makanya anak Tuhan ini tidak bisa dewasa, saudara. Lalu dia mudah tersinggung. Kalau makanannya keras, wah dia sudah, saudara. Makanya Paulus sangat hati-hati dan selalu yang diberikannya itu makanan susu terus, karena tidak bisa dewasa, terus menerus susu. Ini gampang sekali saudara iblis mencabut atau merampas firman karena dia tidak mengerti. Lalu berikutnya yang kedua, tanah yang berbatu saudara. Tadi kita sudah membaca bahwa itu
sulit untuk bertumbuh karena tanahnya sedikit. Matahari datang menyinari, waduh, itu bergambar atau berarti saudara, ujian yang berat. Matahari menyengat dia, ujian yang berat, saudara, ini harus dilewati oleh tanah, benih yang hidup di tengah-tengah batu itu. Bagaimana saudara bisa bertumbuh dengan baik, ya? Tapi di situ dituliskan dia menerima dengan gembira. Waduh, saya diberkati, saya sekarang sudah ada harapan masuk surga. Waduh, dia gembira sekali menerima firman. Sekarang saya sudah diselamatkan. Wah saudara, mukanya penuh dengan pengharapan dan keceriaan. Wah, berbicara tentang kesembuhan, dia percaya tentang kesembuhan. Dia menerima firman dengan gembira. Tapi sayangnya saudara, tidak berakar. Kenapa? Karena masih ada batu-batu dan tanahnya sedikit. Kemudian itu hanya tahan sebentar saja. Kemudian datanglah penindasan. Saudara, penindasan datang, aniaya datang. Saudara, artinya apa saudara? Penindasan itu dan penganiayaan itu artinya tidak diakui oleh keluarga. Wah, kamu sekarang sudah jadi orang percaya ya. Wah, saya tidak mau lagi kenal dengan kamu. Nah, terus kemudian tidak diberi warisan. Kalau kamu mengenal Tuhan, wes tekan kene ae. Aku enggak wenehi kamu warisan. Saudara, seperti itulah penindasan yang datang. Kemudian bagi anak-anak muda ya, di sini ada anak-anak muda ini ya, ditinggalkan oleh pacar atau teman. Wow, sudah mau jalan sama-sama nih, sudah mau hidup pendekatan katanya PDKT. Tahu-taunya ditinggal sama teman atau pacar. Haleluya. Ya, selanjutnya saudara, ketika ditinggal sama pacar atau teman dekat, ya saudara, kemudian loyo, ya loyo. Wah, kalau gitu katanya ikut Tuhan, dapat berkat, senang, tapi kok gini ya saudara. Kemudian saudara, firman Tuhan katakan dia tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah sekarang saudara juga kadang-kadang saudara, penganiayaan itu bisa datang sehingga dia ditolak oleh keluarga. Kemudian tidak ada jaminan untuk uang perkuliahan. Wah, macam-macam saudara. Ini yang disebut tanah yang berbatu. Bisakah tanaman ini bisa mengeluarkan buah? Sekarang kita akan lihat yang ketiga, tanah semak duri. Saudara, ini berbicara tentang apa saudara? Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu menghimpit sehingga tidak berbuah. Wow, saudara, seperti inilah gambaran penaburan yang sebenarnya ditunggu adalah supaya kelak setelah ditanam dia mengeluarkan buah. Tapi enggak bisa. Karena apa? Saudara, ada semak duri. Inilah yang disebut kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Artinya, saudara-saudara, yang menghalangi tidak bisa mengeluarkan buah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau tidak ada semak duri, ya saudara, kalau tidak ada semak duri, maka saudara, kita akan bertumbuh dengan sehat dan mengeluarkan buah. Oleh karena itu, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu khawatir untuk apa yang kamu makan, untuk apa yang kamu minum, karena
setiap hari ada kesulitannya masing-masing. Dan seterusnya saudara bisa baca, ya, lihat burung, dia tidak menabur tapi dia bisa hidup. Bunga bakung yang begitu indah, tidak ada yang menenun, tapi Tuhanlah yang memelihara atau menjadikan bunga itu indah. Begitu jelas sekali. Itulah sebabnya saudara, kalau tidak ada semak duri, dia akan mengeluarkan buah dengan baik. Tapi karena ada semak duri, itulah yang disebut kekhawatiran. Jangan biarkan kekhawatiran itu ada dalam hidup saudara semua. Serahkan semua kepada Tuhan. Dan tipu daya kekayaan. Saudara, tipu daya kekayaan. Tuhan Yesus melawan iblis. Iblis katakan, Yesus, kuserahkan keindahan dunia ini kepadamu. Asal kamu mau berlutut di bawah kakiku. Saudara, Yesus mengatakan, hai iblis, nyala kamu. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang patut disembah kecuali hanya Allah saja yang layak disembah. Dan yang terakhir saudara, tanah yang baik. Dia mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia jalani firman Tuhan itu. Akhirnya menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Apakah yang dimaksud dengan 100 kali lipat itu? Atau 60 kali lipat itu? Atau 30 kali lipat itu? Yaitu tentang memberi buah, mengeluarkan buah. Artinya saudara, membuahkan, membawa kepada Tuhan apa yang dapat kita bawa. Saudara, berbagai-bagai persembahan itu dapat kita berikan kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, ya, saudara bisa juga membawa berkat saudara itu kepada Tuhan. Dalam usaha saudara diberkati, saudara juga bisa membawa itu sebagai tanda kasih saudara kepada Tuhan. Membuahkan dengan apa saudara membawa, ya, apa yang saudara bisa berikan. Yang berikutnya saudara, dikatakan jangan kamu menyimpan harta di dunia ini yang bisa dimakan ngengat, karat, dan pencuri yang akan mencuri barang-barang yang kamu punya. Ya, kita akan baca saudara Matius 6 ayat yang ke-34. Loh, ya. Oke, lagi. Mari kita akan baca ya. Matius 6 ayat 19. Demikian bunyinya. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakannya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saudara, Tuhan memesankan, ya, simpanlah harta di surga, ya, di mana tidak ada pencuri, ngengat dan karat. Apa yang saudara harus simpan? Yaitu apa yang saudara bisa bawa kepada Tuhan. Semakin banyak saudara memberikan itu kepada Tuhan, berarti semakin banyak saudara mengeluarkan buah, ya. Membawa jiwa-jiwa itu sama juga saudara, kita memenangkan jiwa, kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Saudara,
ini suatu kesukaan besar di surga apabila kita membawa jiwa kepada Tuhan. Dan yang berikutnya membantu melebarkan kerajaan Allah. Banyak yang harus dikerjakan selama masih ada di dalam dunia ini. Hanya ini semua saudara hanya bisa dicapai dan dengan tiga tanah yang sudah dibersihkan. Dari apa saudara? Dari tanah yang keras, tanah jalanan yang keras, dari tanah yang berbatu, ya saudara, dari semak duri. Nah itu harus dibersihkan. Jangan ada lagi saudara di dalam hati kita seperti tadi saya katakan, saudara, kalau kita tidak mengerti firman, nanti kita bisa, saudara, kalau kita tidak mengerti firman, dicuri, dirampas oleh iblis. Kalau tanah kita masih berbatu, sulit sekali saudara, kita bersama-sama akan mengeluarkan buah. Karena saudara, datangnya aniaya, datangnya ujian, penindasan, penganiayaan, banyak penolakan akan terjadi. Kemudian semak duri, kekhawatiran, tipu daya. Waduh, berarti kita ini harus bebas dari semua ini. Nanti saudara akan bisa mengeluarkan buah kalau tanah itu sudah steril, bersih dari batu-batu, dari semak duri, dari macam-macam yang akan membuat saudara tidak berdaya. Kalau ini semua sudah bersih, percayalah saudara akan menjadi berkat untuk banyak orang. Karena itu Rasul Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah dan menjadi memberi buah. Yaitu saudara, marilah kita simak firman ini. Kalau saudara masih hidup, kita masih hidup semua, jangan berdiam diri, kita harus mengeluarkan buah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sebelum saudara beranjak dari tempat duduk saudara, kita sejenak akan berdoa kepada Tuhan agar waktu yang Tuhan masih berikan kepada saudara, waktu untuk mengeluarkan buah, itu benar-benar saudara boleh lakukan dengan segala pertolongan Roh Kudus. Pasti Tuhan akan memberikan kepada saudara jalan keluar dalam setiap kesulitan. Kita tetap mau mengeluarkan buah, yaitu melayani Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lebih sungguh untuk Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
terlebih dahulu melayani saudara dan saya. Syukur kepada Tuhan, haleluya. Oh, ajar kami melayani Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Engkau memberi kami waktu untuk melayani Engkau Tuhan. Kami tahu ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semacam ini, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, pada sore hari ini kami bersama-sama mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau tidak membiarkan kami menjadi layu, menjadi kering, menjadi tidak ada harapan ke depan, berdiam diri tanpa ada jalan keluar. Kami mengucap syukur kalau kami masih hidup sampai saat ini, berarti kami harus mengeluarkan buah. Oleh karenanya Tuhan, tuntunlah supaya kami boleh mengoreksi hati ini, dijauhkan dari hati yang berbatu-batu, hati yang keras, hati yang tidak ada firman, sampai terbelit dengan segala kekhawatiran dunia, sampai terbelit dengan tipu daya kekayaan dunia. Tuhan tolong Tuhan, kami bersama-sama pagi hari ini mau mencoba berusaha supaya kami bisa mengeluarkan buah Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan membersihkan hati, dan kami tahu dengan membersihkan hati, kami tahu Tuhan ada harapan untuk kami bisa mengeluarkan buah. Jauh dari kekhawatiran, jauh dari tipu daya, jauh dari kekerasan, ketidak bisa berkembangnya pelayanan ini. Supaya kami juga Tuhan tetap hidup. Kami boleh melihat pekerjaan Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Firman Tuhan sudah ditaburkan, biarlah itu boleh bertumbuh, dan nantinya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengeluarkan buah. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami selalu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita seraya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan berkat-berkatnya pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Haleluya.
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, di dalam surga.